Jadi intinya bagaimana udah bisa menerima, meyakini Al-Quran? Yakin lah ya. Nah, Sudah itu loh. Jadi Al-Quran lah Rai Bafi. Yang ngono lah. Alif lam. Alif lam mim. Banyak Tuhan yang tahu. Ini saya ngono Pak. Berarti nyikapi Pak Karso. Berarti kan di ayat jangan takut, jangan akan diterangin kan, jangan takut lapar, jangan apa itu. Ini ada masalah kan orang takut. Yang ditakutkan itu apa ya? Orang yang punya takut. Kalau orang bertuhan pasti dia tidak takut karena dia beserta Tuhan. Kalau narasi mengakui kebenaran, tapi dalam prakteknya itu masih proses tetap. Kalau narasinya, kata-katanya, kalamnya sudah kono yakin, tapi dalam prakteknya kita kan masih berproses Pak ya, Pak Alim, monitor berproses, pelan gitu gimana? Sebenarnya muaranya di sini Pak Toto. Taruhlah sekarang orang meyakini Al-Quran firman Tuhan. Masalahnya kan orang nggak kenal dan nggak pernah ketemu dengan pemilik firman. Sama WA, masalah cuman WA. Telepon cuman telepon bisa aja ngomong apa aja. Beda dengan kalau ketemu. Ketemu ora bosen. Sampean kok saya posting tulisan kan jenengan, urung karuan kok diwaca aku yakin kok. Didelok ngono sebenarnya dipateni. Boleh maca postingan saya itu sampai rampung kaya ngene iki. Oh ngene iki iso sampai rampung. Ketemu. Nggih. Lah Quran sampe ora tau rampung ngaji. Ya? Ngajine ra tutup kok. Iya kayak dua kata tadi kalau nggak dijelaskan saya juga nggak paham Pak. Ya? Iya. Ayat 45 tadi kalau nggak dijelaskan ayat 155 nggak paham. Nah itu bukti kalau Quran itu wabayinatin minal huda. Begitu dijelaskan itu. Ojo dipotong lah. Iya. Gitu loh. Kenapa sobur itu? Makanya saya bilang ini bahasa Arab. Jadi Arab lagi yang menjelaskan mesti paham. Nah, ini jelas no masing-masing kan sesuai dengan pikirannya masing-masing. Makanya permasalahan timbul itu setelah wahyu dibukukan. Sebelumnya tidak pernah ada masalah. Karena orang cuma melihat tulisan. Yang dipermasalahkan tulisan, bukan pemiliknya. Betul enggak? Tulisan dikatakan ini firman Tuhan. Yang dipermasalahkan tulisan yang isinya firman Tuhan. Tidak pernah mempermasalahkan pemilik firman. Karena pemilik firman tidak pernah bermasalah. Masalah sama siapa? Suka-suka dia, kekuasaannya mutlak. Kenapa dia tidak kembalikan semua kepada Tuhan? Kenapa pertentangan karpe dhewe? Kenapa kita malah pilih berantem? Podo-podo orang ngerti nih. Halo? Iya, cuma ini. Kan dulu alam bisa apa tanya. Hanya Allah yang tahu kebenaran itu. Itu menanya ya? Ya siap. Di Al-Baqarah ayat 2. Ini kan apa ibaratnya kalau kita mengartikannya dengan benar nih. Zalikal kitab. Enggak. Enggak ada Al-Qur'an kan ya? Kata-kata Al-Qur'an enggak ada. Enggak. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti kalau kita Al-Quran kan kitab ini tidak ada keraguan. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah kitab. Dalika kan itulah. Ya, ibaratnya kan nggak ada Al-Quran ya. Ya. Sedangkan Injil, Zabur, Taurat itu kan dari Allah semua. Iya. Berarti nggak ada keraguan juga. Ya enggak. Kalau kamu ragu nggak beriman. Petunjuk juga itu ya. Nah kan aladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kenapa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Apa yang takwa? Petunjuknya kitab yang laroi babi. Kalau memang itu kan petunjuk ya bagi orang yang bertakwa. Iya. Sedangkan Nabi Musa kan tuh ahli kitab. Kenapa dia masih minta petunjuk sama
Nabi siapa? Khidir. Khidir. Enggak. Apa? Ya kenapa itu kalau memang petunjuk gitu? Diperintah sama Tuhannya. Untuk apa? Supaya nambah wawasan. Kan level berjauh lah. Nabi Musa itu Rasul Ulul Azmi. Ini disebut hamba gitu. Beda makom. Nah, artinya masalah ilmu orang yang paling di atas langit masih ada langit. Orang kuwe yang paling pinter itu. Coba takon kalau cah saya itu pernah suruh belajar kalau Cahangon. Walaupun Rasulullah pernah menyatakan ana majinatul ilmi wa alin babuha. Tapi kita ditanya, mana kambing itu yang hamil atau yang bunting? Enggak tahu. Kita pengen ngerti, takon orang Cahangon kae. Nah, calon melibatkan kon sinau karo Cahangon. Makanya saya sepakat kita semua sohib. Sebagaimana Rasulullah kalau cerita murid ratusan ribu muridnya, tapi tidak ada yang dianggap murid. Sahabat dan ikhwan, sahabat dan saudara, kita dianggap saudaranya. Yang dekat sahabat, kita justru yang jauh dianggap saudara. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Dia tidak pernah melihat aku, nggak pernah hidup bersamaku, tapi dia beriman kepadaku. Aku cinta kepada saudara-saudaraku itu. Oleh sahabat, cinta, akrab, wajar, dia urip bareng aku. Sejamannya. Sampean karo aku iso akrab apik, agak wajar. Sampean urip bareng aku, ngobrol ngopi bareng. Nek ono wong setelah sampean dan saya sudah tidak ada, sampean nggak ada, kok ada orang ini, wah luar biasa itu. Istimewa apa tidak? Nah, kita sepakat. Kita sohib, gitu loh hikmahnya. Bukan Nabi Musa bodoh. Karena yang sifat al-ilmu, yang sifat ilmu itu Allah. Wujud jamba kok muhlafatul hawadisi yamu binafsihi waqdaniyah kudrat iradat. Ilmu ini sifat Allah. Tapi kita diberikan hak guna pakai. HGP bukan HGB. Sifat ilmu itu sifatku, neng nggunen. Dipinjamkan. Sama kamu hidup pakai. Berarti itu punya siapa? Allah. Allah, cuma aku nih. Cuma aku pinter. Dipinjam. Nabi Musa kan ngomong aku pinter. Dipinjamkan. Cuma tak ngomong aku pinter. Nah, gitu loh. Bisa. Iya. Udah deal. Deal. Kamu. Berarti di ihdinas siratal mustaqim. Udah. Itu kan minta petunjuk. Iya. Di sini juga zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk tuh bagi orang yang bertakwa. Iya. Oh, berarti di Al-Qur'an ini petunjuk kayak gitu. Iya, kalau sekarang yang ada Al-Qur'an mau sontoloyo ya nggak mungkin. Penyempurna. Kita orang Islam, kitab sucinya pedomannya sekarang Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an sekarang kita lihat ini kitab. Iya. Kitab itu kata asal dari kataba. Kataba itu tulisan. Yaktubu menulis, katabat lah nulis, yaktubu akan menulis, sedang menulis, uktub nulis lah. Nah, tulisan yang disusun banyak berlembar-lembar disusun menjadi kitab. Kitab itu untuk dibaca, makanya semua isi kitab namanya bacaan. Bacaan itu disebut Quran. Makanya ikro, bacalah. Ya, Dir. Iya. Pripun, Mbak? Nggih mboten. Petunjuk. Iya. Makanya di kitab ini isinya ayat yang tertulis, ayat yang tersurat. Makanya terdiri dari beberapa surat. Kenapa? Hasil suratan. Tapi yang nggak ada suratnya tapi bisa dibaca, itu namanya tersirat. Tidak ada hurufnya, tidak apa, tapi kita bisa baca. Itu apa? Matahari. Mana ada tulisan matahari? Mana ada huruf M? A, T, A, nggak ada. Tapi kita bisa baca. Tanpa ditulis, iso diwaca. Kenapa? Iku wejangan guru was kita langsung digelar. Kita terus. Makanya zalika.
Sanurihim ayatuna fil afaq. Akan aku perlihatkan kepada mereka ayat-ayatku di seluruh penjuru. Kitab apa bukan? Kitab. Nah, iya. Dan ditulis jadi kitab yang tersurat, tertulis. Nyara ditulis, tersirat. Walaupun tidak ada tulisannya, tapi sudah tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Halo? Pripun Mbak Tarso? Keren ini. Enggak. Dir. Ada lagi? Enggak apa-apa, aku enggak batasi. Pendengar. Silakan, musyawarah boleh. Oh, kita mudah karo, kita saling melengkapi lah, saling melengkapi aja kita. Saling menambah wawasan untuk memperluas wawasan. Ya kan? Jangan dipersempit seolah-olah yang punya wawasan cuma satu. Tidak, ilmu Allah sangat luas. Ada ilmu Allah yang dititipkan jenengan, ya kan? Kita punya ini yang berbeda. Kita berbeda nggak apa-apa, jangan takut berbeda. Saya siap menerima perbedaan. Dan saya telah dididik oleh Allah tentang perbedaan itu langsung. Benar Pak? Waduh nih kalau tentang perbedaan. Tentang cinta, tentang kasih sayang, itu langsung Allah yang mengajarkan sama saya. Nah ini yang ngomong ini ya. Perbedaan Allah yang mengajarkan kepada saya. Keren. Namanya laduni. Langsung dari Tuhan itu ilmu. Mungkin itu tersirat. Kitab teles. Berikut. Tersirat itu sama dengan apa ya? Kitab teles. Kitab kering kan tertulis. Tersirat kitab teles. Lo garing loh. Nggih, Garing sama teles kabeh. Teles malah Malah kudanan, kepanasan, kembunan ra apa-apa. betul kitab teles. Mulane kono kono jagat gede, nah ning kene jadi jagat alit. Sini jagat ono apa ini? Di sini jagat iso dilebokno rene. Iso mboten? Saged. Iso. Berarti yang salah itu bukan kitabnya ya, menyembahnya ya. Ya. Yang salah itu bukan kitabnya, karena kan Injil gitu kan itu dari Allah juga kan. Nah kalau yang kayak Nasrani kan itu ibaratnya nyembahnya patung gitu ya. Berarti dari diri dia yang salah, bukan dari kita. Iya. Salah memahami mana. Memahaminya ya. Tapi belum tentu kalau saya sembahyang di depan patung itu saya nyembah patung kan? Enggak. Enggak ya. Enggak juga. Loh, bukan patungnya dong. Iya. Etikotnya. Niat. Ya sebenarnya Mbak. Ya. Ya ibarat kayak kita sholat, orang Islam sholat ini kira-kira kita nyembah tembok, nyembah ini, padahal kan enggak. Iya. Berhala. Ya, berhala itu pasti patung. Iya. Patung belum tentu berhala. Iya. Ini betul? Iya. Betul. Patung belum tentu berhala, Pak. Iya. Patung jadi berhala itu kalau disembah. Iya. Kalau disembah ya enggak jadi berhala. Gitu. Iya. Orang bisa aja memberhalakan jabatan. Iya. Sekarang jarang orang mbak patung. Jabatan, Monggo. motori, Pokoknya nek salah mesti menungso. Yang benar mesti Tuhan. Nah, gitu aja. Gitu yeah. Makanya perlu adanya saling silaturahmi, tukar pikiran, tukar itu saling mengingatkan, saling menasehati. Jangan saling mencari kesalahan. Kalau dicari kesalahan, oh, ketemu terus. Al-insan makhluk kotok wa nisyan.
Tuh. Oke. Pripun Pak Tolong masih ada yang diunek-uneki yang mau dicari-cari konsepnya. Serius ini. Lagi fokus, jangan diganggu. Enggak kekal. Pripun Pak? Pripun Mbak Nur, Pak Ustadz, Alimi, Mas Yasir, Apa lagi nih, Mbah? Ya apa, Mbah? Kata apa? Ini nanya apa? Makanya Mbak ya, masalah kusuk itu apa Mbak? Masalah Kusuk, masalah apa? kusuk. Kusuk. Kusuk ini yang ditanyakan apanya kusuk? Kusuk Masalah itu kusuk. apa? Kusuk Kusuk itu apa? oh, Penjelasan. Penjelasan. Kalau saya ditanya tentang kusuk itu apa, saya sendiri nggak tahu kusuk itu apa. Karena di kampung saya tidak ada bahasa kusuk. Yang ada. Saya tahu kusuk itu bahasanya Rob, bahasa Tuhan. Karena saya menemukan kata kusuk itu di Quran. Nah, karena Quran itu firman Tuhan, akan lebih mudah dipahami kalau Tuhan sendiri yang menjelaskan gitu. Saya menjumpai kata kusuk gini. Ada hubungannya dengan Pak Tarso tadi. Wasta'inu bis sabri was sholah wa innaha lakabiratun ila alal khoshi'in. Khoshi'in. Mohon tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sungguh sangat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Sholat aja dianggap berat. Iya. Jadi sholat itu berat, nggak mungkin bisa dilakukan, kecuali orang yang khusyuk. Nah, dan ini sholat pun akan terjawab. Nah, tapi yang menjawab Tuhan lagi mestinya. Kalau menurut saya bisa aja berbicara khusyuk itu konsentrasi mbah. Aku ngarang-ngarang bahasa dewe. Khusyuk itu memfokuskan pikiran mbah, itu kan bahasa saya. Iya, hasil pemikiran. Tapi akan lebih jelas lagi kalau khusyuk ini sebagai bahasa Tuhan, kalam Tuhan yang menjelaskan Tuhan. Nah, sekarang mestinya kita tanya sama Tuhan. Minta petunjuk. Petunjuknya apa? Al-Qur'an. Ya kan? Tahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan untuk petunjuk bagi manusia. Nah, sekarang kita cari petunjuk dari Quran. Khusyuk itu apa? Nah, di kata al-khosyi'un di ayat berikutnya, berarti ayat 46-nya ya Pak Tarso. Karena itu ayat 45. Al-khosyi'una alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu adalah orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang dia punya dzon yang kuat, punya keyakinan annahum mulaqu rabbihim, bahwa sesungguhnya mereka itu berjumpa dengan Tuhannya. Bagaimana dia berjumpa? Wa annahum ilaihi raji'un. Dan yakin sesungguhnya dia telah kembali dan berjumpa. Kembali berjumpa. Kalau kembali berjumpa berarti dulu pernah berjumpa. Jadi sekarang kita kalau mau khusyuk berarti orang-orang yang kembali berjumpa kepada Tuhannya, kepada Tuhannya. Sehingga khusyuk itu adalah satu kondisi kalau mau disimpulkan. Bahwa khusyuk itu adalah suatu kondisi di mana ingatan seseorang itu bisa mengingat Allah apabila dimulai dengan melaku rabbihim, kudu melaku mbah. Makanya sekarang ini kita dalam rangka melakukan perjalanan kemana, melaku untuk kembali berjumpa. Maka mulaku diartikan berjumpa dengan Tuhan.
kembali berjumpa dengan Tuhan. Jadi khusyuk itu suatu kondisi di mana ingatan seseorang baru bisa ingat Allah itu, ingat Tuhan apabila dimulai dengan berjumpa, kembali untuk berjumpa. Yang masalahnya sholat itu khusyuk. Nah, sekarang masalahnya waktu sholat kita sedang kembali berjumpa apa tidak? Bisa dipahami, Mbak? Mungkin nggak Saman bisa ingat saya tanpa berjumpa? Wah, nggak mungkin. Mungkin nggak Saman berjumpa saya tanpa melaku dari depo ke sini? Nah, nggak mungkin. Makanya melaku itu basa Jawa, nek ning Arabe mulaku. Mulaku apa melaku? Nah, ringkes melaku. Kawula jadi kula wong Jawa itu, mulaku dadi melaku. Makanya hidup ini dalam rangka melaku kemana? Kembali untuk berjumpa, karena mulaku itu yakin annahum mulaku rabbihim, bahwa sesungguhnya mereka berjumpa dengan Tuhannya. Kembali untuk berjumpa. Kenapa kembali berjumpa? Dulu pernah berjumpa. Terus kita merantau, lama tak bersuwo. Kadang-kadang malah lali. Saya sama sahabat-sahabat teman-teman sekolah saya udah lupa namanya siapa. Ketemu, panggil nggak? Lari kan aku. Loh, siapa kan? Loh, aku kancamu sak bangku sekolah biyen. Siapa ya? Disebut jenenge. Iki apa ya? Aku sing biyen kan ngene. Biyen sing keroyokan layangan ini loh. Nah, di kampung saya ada budaya keroyokan layangan, Mbak. Iya. Layangan pedhot jebur-jebur nganggo carang, terus gebruk-gebrukan carang. Aku sing biyen kecantol carang mergo mbok kebruk carang. Oh iya baru. Makanya kudu dielingno. Ngene iki dalam rangka ngelingno, elingo. Bahwa kita semua dulu pernah berjumpa dengan Tuhan. Marilah kita sekarang kembali untuk berjumpa. Nah itu khusyuk. Ben iso eling sepanjang waktu. Aja mung limang waktu. Karena sholat itu dalam rangka mengingat. Kenapa? Allah itu ingat kita sepanjang waktu. Belum sampai cuman limang waktu mbuh eling mbuh ora. Kenapa ora iso eling? Aku gak iso Pak inget Allah ndikku enggak bisa. Ora tahu ketemu. Makanya kudu khusyuk. Pripun, Mbak? Bisa deal. Bisa. Deal napa sepakat? Deal. Apalagi? Sekarang istilahnya udah bukan sepakat, kamu ditiri-turi sama jenengan. Ganti deal. Iya lagi, Pak Tarso. Pun monggo. Nambahin Pak Tarso. Monggo, kalau ada wawasan yang lain, itu kan baru yang dari saya. Lagi. Mungkin Pak Tarso punya wawasan, Pak Kalimah, Pak Asir, ya. Ayo kita sama-sama memperluas. Diperluas saja. Oh, beda pendapat dulu Pak Kiai. Loh, kan dari tadi Ya, saya ini siap. Masa pertanyaannya Pak, menambahkan pertanyaannya Pak Nur. Pak Nur itu tadi juga, kalau pemikiran saya gini Pak Kiai, kayak yang khusyuk tadi. Allah itu kan maha segalanya. Iya. Karena maha, nggak bisa kita jangkau. Nggak bisa? Kita nggak bisa menjangkau. Iya. Nah, terus pemikiran saya itu, kata khusyuk di sini apa sama dengan menyadarinya ya Pak? Menyadarin keberadaannya. Artinya kita sadar bahwa kita diliputin dia gitu. Cuma gitu ya Pak. Kalau kan nggak bisa jangkau. Terus pemikiran kita tuh ya, saya sadar aja kata mau diliputin gitu. Oke. Apa sama nggak itu? Terjemahannya itu sama nggak? Menyadari keberadaan bahwa kita itu diliputin. Serupa tapi tak sama. Repot ya, serupa tapi tak sama. Saman bisa nggak mengingat saya, tahu saya, walaupun ketemu saya, sementara Saman dalam keadaan tidak sadar? Nggak bisa. Kalau dalam keadaan nggak sadar nggak bisa. Saman bisa mengatakan, itu Pak Warto, itu Cak Warto. Kalau sadar saya bisa. Kalau nggak sadar, Nggak bisa.
Aku sapa ngono ya kan. Iya. Gitu kan. Ketika zaman sekarang nggak ketemu saya, masih bisa menyadari nggak keberadaan saya? Zaman pulang, Ya. masih bisa nggak menyadari tentang keberadaan saya? Oh, masih. Karena sadar, ya. Karena pernah ketemu. Pernah ketemu ya. Makanya puncak tertinggi belajar bukan pintar, tapi sadar. Sadar. Iya, menyadari ya. Dan semua orang punya kesempatan untuk menembus Sidratul Muntaha. Karena apa? Setiap orang punya puncak kesadaran. Oke? Punya nggak punya? Nah, ayo kita menuju pada puncak kesadaran itu supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Kita sadar bahwa yang ada hanya tuh. Kita sadar bahwa yang esa cuman Tuhan. Jangan bikin sekutu berdasarkan sampai menyekutukan Tuhan karena tidak sadar. Tidak sadar. Kalau sadar nggak mungkin musyrik. Sidro. Halo, Sidro. Ribbon. Muntaha itu puncak. Enggak itu. Kaki. Monggo. Kusu itu memang sulit ya Pak ya. Diterjemahkan dengan bahasa itu memang agak sulit. Tapi kok saya memahaminya ya itu tadi. Apa? Saya nggak bisa menjangkau. Kalau pemahaman saya ya, pemahaman akal pikiran saya. Karena dia maha kita nggak bisa menjangkau. Ya cuma satu syaratnya ya cuma itu aja. Saya sadar bahwa saya diliputin. Saya sama kayak gini, sebagai contoh gini. Ini ada udara. Ya. Saya nggak bisa membuktikan bahwa itu ada udara. Tapi saya sadar ini pasti ada udara. Kenapa? Tanpa udara pasti saya mati. Ya. Tapi sadarnya ada udara. Ya. Jadi cuma saya berpikirnya, saya menyadari bahwa di ruangan ini memang diliputin oleh udara itu. Tapi sampean sadar nggak kalau sampean suka melupakan udara? Sadar. Sadar mana? Kalau sadar nggak lupa sama udara. Sadar. Kalau sadar nggak lupa sama udara. Kalau lupa berarti mati ya. Kalau memang nggak ada keberadaan udara. Berarti uripa kaya wong mati. Mergo ora sadar. Uripa kaya wong mati, bangke berjalan. Udara di sekeliling sampean itu sepanjang waktu apa hanya sewaktu-waktu? Sepanjang waktu. Ah, sepanjang iya. waktu. Apa sampean eling terus? Iya ya. Sampean sadari nggak kalau sampean sering lupa sama udara? Kadang-kadang. Nggak sadar. Lali. Sadar ora sida lali. Kalau sampean mengumpamakan itu, Iya, padahal itu sebagian kecil dari dalika itu tadi kan yang apa namanya? iya. Tidak keraguan. Ini lagi sadar. Apa? Mau ya belas. Ayat-ayat Allah. Itu kan bagian ayat Allah kan udara itu kan bagian satu bagian dari Ayat kauniyah. ayat kami. Nih. Kayak sinar matahari, udara. Kauniyah. Nih. Ilmu. Ya. Lihatin saya aja, ini kan tersirat. Sampai lihat saya, Lihat. Iya Pak. lihat saya. Iya. Ini terjangkau apa tidak? Terjangkau. Terjangkau. Kecok. Tuhan tidak terjangkau.
Bukankah dia huwal awalu wal akhiru wa dohiru wal batinu? Dia awal dan akhir tetap seperti itu adanya. Dan dia nyata, dohir. Dan dia juga batin. Secara dohir itu bisa dijangkau, secara batin ya bisa dijangkau. Bisa dijangkau benar. Sampai bisa melihat saya? Oke. Sadar sampai melihat saya? Sadar. Apa yang sampai sadari tentang saya? Hidupnya. Jadi sadar. Oh, gampang. Hidupnya. Deh. Iya kan? Jadi bisa dijangkau. Ya bisa dirasakan, bisa dilihat. Dia sama ngerasain aku. Kopi ini iso dirasakan lah. Pokoknya ngerasain aku biasanya. Aku rasanya biasa. Ya menyadari keberadaannya, kan? Nah, Menyadari keberadaan. berarti saya nggak bisa dijangkau dong. Nggak bisa dilihat dong saya. Cuma bisa disadari. Iya. Iya.